Israel kini menaikkan statusnya menjadi siaga selesai melakukan pemboman di Yaman. Seperti diketahui pada Sabtu 20 Juli 2024 lalu, militer Israel melesatkan jet-jet tempurnya. Sebanyak 12 jet tempur menyasar pembangkit listrik Ras Katib dan depot minyak di pelabuhan Hodeidah. Dikutip dari Tribunnews, kabar penaikan status itu diketahui selesai muncul laporan bahwa Angkatan Udara Israel di seluruh wilayah dalam keadaan siaga tinggi. Tak hanya itu, pihaknya juga meningkatkan patroli udara dengan jet tempur. Laporan itu diperkuat dengan pernyataan komentator urusan militer Alan bin David. Ia menyatakan bahwa Israel akan memasuki hari-hari konfrontasi dengan Yaman dalam waktu dekat. Adapun peningkatan status itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya serangan balik dari Houthi. Terlebih seusai Israel membombardir pelabuhan Hodeidah, Houthi berjanji bakal melakukan serangan balik. Houthi Yaman melakukan 2 operasi militer tingkat tinggi. Dilaporkan, serangan itu menarget sebuah kota yang diduduki Israel dan lainnya menyasar kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi menggempur target-target penting di Al-Rashrash atau Eilat. Sejumlah rudal balistik dikerahkan dan berhasil membobol pertahanan Israel. Hal tersebut diutarakan oleh juru bicara Houthi Yahya Saree pada Minggu 21 Juli 2024. Agresi udara Israel yang menarget pelabuhan Hodeidah juga menimbulkan reaksi dari Houthi. Pihaknya mengaku banyak korban yang terluka hingga tewas. Saree merinci bahwa Houthi turut menarget kapal Amerika Serikat Pumba di Laut Merah. Sejumlah rudal balistik dan pesawat tak berawak dikerahkan dalam operasi militer itu. Lebih lanjut, Houthi bersumpah bakal merespons agresi Israel itu secara besar-besaran. Setelah melancarkan serangan ke pelabuhan Hodeidah Yaman, Israel rupanya masih terus beraksi. Militer Zionis kembali melakukan serangan udara di kamp pengungsian Nusairat Gaza. Serangan udara itu terjadi pada Minggu 21 Juli 2024. Rudal Israel menghantam bangunan perumahan Shaddad. Detik-detik saat serangan udara itu terjadi tampak terekam kamera warga. Sebuah rudal melesat cepat dan langsung meledakkan bangunan tersebut. Asap pekat pun mengepul di langit seiring dengan terdengarnya dentuman keras. Dikutip dari Anadolu Agency, tentara Israel telah membombardir kamp pengungsi Nusairat sebanyak 63 kali dalam sepekan. Serangan-serangan itu menewaskan sedikitnya 91 orang dan melukai 251 lainnya. Lebih dari 75% korban mendapatkan perawatan medis lantaran mengalami luka bakar serius akibat senjata panas dan kimia Israel. Keluarga-keluarga tawanan Israel di Gaza kembali melakukan aksi unjuk rasa pada Minggu 21 Juli 2024. Aksi demonstrasi itu dilakukan di Bandara Ben Gurion Tel Aviv saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan terbang ke Washington. Diketahui Netanyahu direncanakan terbang ke Amerika Serikat pada Senin 22 Juli 2024. Kunjungan ke Washington itu untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat Amerika Serikat. Dikutip dari Anadolu Agency, para keluarga tawanan itu menuntut kesepakatan pertukaran sandera. Mereka tampak hadir berbondong-bondong sambil membawa poster berisi tuntutan. Para demonstran juga tampak membentangkan bendera Israel dan foto-foto para sandera yang masih ditawan. Diketahui pasukan polisi dalam jumlah besar dikerahkan ke lokasi. Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam merilis rekaman saat pejuangnya menargetkan depot Al-Zawra milik Israel. Diketahui depot tersebut berada di Golan Suriah yang diduduki. Video tersebut dibagikan Brigada Al-Qassam pada Senin 22 Juli 2024. Dalam video tersebut terlihat sebuah pesawat meluncur ke target sasaran. Pesawat itu melesat ke tempat perlindungan tentara pendudukan Israel tersebut. Dari kejauhan, video itu merekam saat pesawat tersebut menghantam depot Al-Zawra. Tampak ledakan disertai asap tebal saling beriringan. Di sisi lain, militer Israel mengaku telah mencegat target udara mencurigakan yang menyeberang dari Lebanon ke wilayah dataran tinggi Golan Utara
Mereka mengklaim IDF Aerial Defense Array sukses menumpas target-target mencurigakan itu. Meski begitu, sirine tetap dibunyikan lantaran khawatir terdapat pecahan peluru yang jatuh. Militer Yaman buka suara terkait memanasnya tensi antara negaranya dan kelompok-kelompok perlawanan di Gaza dan wilayah lain. Dalam sebuah wawancara pada Minggu 21 Juli 2024, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Yahya Saree menekankan, operasi militernya bakal terus berlanjut jika Israel tak menghentikan agresi di Gaza. Serangan dari Yaman bakal berlanjut tanpa adanya periode batas waktu. Dikutip dari Tribun News, Yahya Saree menyatakan bahwa pihaknya tak akan terpengaruh oleh operasi balasan dari Israel. Militer Yaman berkomitmen mengincar sejumlah target Israel yang menduduki wilayah Palestina. Tak hanya rencana semata, Saree menyatakan bahwa pihaknya sudah memiliki persiapan yang matang. Militer Yaman telah mengantisipasi segala skenario konflik dengan pasukan Israel. Pihaknya mengklaim Israel berbohong tentang operasi pasukan Yaman pada media dan menyembunyikan fakta-fakta serta angka-angka di lapangan. Saree juga mencatat bahwa koordinasi antara Yaman dan pejuang Palestina akan terus berlanjut dan mencapai tingkat hubungan yang lebih tinggi. Menyusul sejumlah serangan roket ke Israel Selatan dari zona kemanusiaan, pasukan Zionis menyesuaikannya untuk menarget Hamas. Bagian timur zona tersebut di daerah Khan Yunis akan dievakuasi. IDF mengatakan tetap bertahan di wilayah tersebut akan berbahaya. Dikutip dari The Times of Israel, penyesuaian zona itu dilakukan sesuai dengan informasi intelijen yang tepat. IDF mengklaim militan Hamas telah menanamkan infrastruktur teror di zona kemanusiaan. Menurut IDF, peringatan dini itu bertujuan untuk mengurangi bahaya bagi warga sipil. Pasalnya, IDF akan melakukan operasi secara paksa terhadap Hamas. Pasukan Zionis itu pun mengimbau agar warga yang masih tinggal di timur Khan Yunis untuk segera mengungsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.